Hai everybody, selamat datang di Kotaro Kreatif dan masih bareng sama saya Wawan Kotaro. Dan di video kali ini kita bakal ngasih bocoran tentang update terbaru dari YouTube, terutama YouTube Short. Ternyata YouTube Short sudah mulai bisa dimonetisasi pada tahun 2023. Mari kita buktikan. Di sini kita ketikkan YouTube. Kemudian kita ambil berita sini, sebelah sini. Kita scroll ke bawah. Ini, bergembiralah konten kreator, YouTube Short akan program monetisasi. Kita cari lagi yang lebih detail lagi, yang lebih akurat lagi. Nah ini dia, 2 jam yang lalu. Kita ambil di sini. Diambil atau dilansir dari parapuan.co. Ini menuliskan YouTube bakal berlakukan monetisasi short tahun 2023 mendatang, everybody. Oke, ini merupakan sebuah kabar baik mungkin untuk kita semua sebagai para YouTuber, terutama untuk yang pengen fokus di YouTube Short. Nah, YouTube ini bakal memberlakukan, coba kita baca ya, memberlakukan kebijakan monetisasi pada platform konten video pendek short. Jadi situs web berbagi video itu menjanjikan untuk membantu jutaan pembuat konten menghasilkan uang di platform tersebut. Ini dilaporkan dari The Verge. Mulai awal tahun depan Short akan menjadi bagian dari program mitra YouTube. Dan ini berarti mereka yang memenuhi syarat dapat mulai mendapatkan bagian dari uang iklan yang dihasilkan Short. Mungkin yang jadi pertanyaan, syaratnya itu seperti apa? Apakah sama harus 1000 subscriber atau 4000 jam tayang? Itu yang sering banget ditanyakan sama para YouTuber pemula ya, yang sedang bingung gimana sih cara dapetin duit Short. Nah ini berbeda ya. Berbeda dengan bonus Short. Mungkin bonus Short ini akan berakhir 2022. Nggak tahu lagi, kita lihat saja nanti ya. YouTube juga memudahkan pembuat konten yang tidak memenuhi syarat program ini untuk menghasilkan uang melalui kiat langganan dan penjualan merchandise. Jadi untuk Anda yang tidak bisa memenuhi syarat untuk monetisasi YouTube Short, entah seperti apa syaratnya, nanti kita tunggu saja. Anda juga jangan khawatir karena kita juga akan bisa menghasilkan uang melalui kiat langganan dan juga penjualan merchandise ya. Dan upaya ini dilakukan YouTube untuk menggait lebih banyak kreator dari kompetitornya, yaitu TikTok, everybody. Ya, pengumuman ini muncul sekitar 18 bulan setelah peluncuran asli Short dan setahun setelah kepala produk YouTube ada iklan. Neil Mohan mengumumkan proyek monetisasi jangka panjang ya. Kemudian Vice President YouTube Amjad atau Wakil Presiden YouTube ya, Amjad Hanif mengatakan bahwa fitur Short telah ditonton 30 miliar kali dengan 1,5 miliar penonton setiap bulannya. Hingga saat ini YouTube telah memonetisasi Short dengan cara kecil-kecilan. Oke, nice. Kemudian kita ambil informasinya dari sumber yang lebih akurat lagi, yaitu dari The Verge ya. Oke. Ini dia everybody ya. YouTube is turning on the money hose for Short and taking on TikTok for real. Monetization is how YouTube wins and YouTube know it. Jadi untuk memenangkan ya. Kita akan artikan dalam Google Translate karena kita tidak mahir-mahir amat dalam berbahasa Inggris. Anda juga biar bisa mengerti ya yang nggak bisa bahasa Inggris. YouTube menghidupkan selang uang atau sumber uang kali ya untuk Short dan benar-benar menggunakan TikTok. Maksudnya itu mengalahkan TikTok kali ya. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, kita artikan lagi langsung saja biar cepet ya. Di sini kita artikan, di sini kita copy, kemudian kita ambil di Google Translate. Dalam pertempuran yang sedang berlangsung dengan TikTok untuk supremasi video vertikal, YouTube akan memainkan kartunya yang paling berharga. Ini bersiap untuk mengaktifkan monetisasi agresif. Monetisasi agresif untuk Short, everybody ya. Seagresif apakah?
Apakah penghasilannya memang benar-benar agresif? Kita tunggu saja nanti ya. Format video vertikal pendeknya dan berjanji untuk membantu jutaan pembuat konten menghasilkan uang di platform. Nice. Semoga saja ini benar-benar bukan hanya sekedar janji, tapi bisa terbukti kepada kita, bisa mengubah nasib kita everybody ya. Ketika kita fokus terhadap short atau YouTube short mulai awal tahun depan alias 2023. Video ini dibuat pada tanggal video ini yang Anda tonton sekarang ini dibuat pada tanggal 19 September 2022. Ya, ini 2023 short akan menjadi bagian dari program mitra YouTube. Yang berarti mereka yang memenuhi syarat dapat mulai mendapatkan bagian dari uang iklan yang dihasilkan di short. YouTube juga akan memudahkan pembuat konten yang tidak memenuhi syarat untuk program ini untuk menghasilkan uang melalui kiat, langganan, dan penjualan merchandise. Jadi meskipun kita tidak bisa memenuhi syarat, masih belum memenuhi syarat, kita juga bisa menghasilkan uang ternyata. Yaitu kiat. Kiat itu maksudnya apa saya juga nggak tahu nanti ya. Kemudian langganan, ada membership mungkin ya, dan juga penjualan merchandise. The New York Times pertama kali melaporkan berita tersebut. Wah, ini infonya langsung dari New York Times ya. Tujuannya adalah untuk menawarkan opsi monetisasi yang lebih banyak dan lebih baik daripada TikTok, dan berpotensi memenangkan atau memenangkan kembali yang dimana YouTuber banyak yang pindah ke TikTok. Dan ini banyak bisa ini supaya TikToker yang awalnya YouTuber itu bisa balik lagi ke TikTok, ke YouTube lagi. Dan banyak pembuat konten yang berbondong-bondong ke platform saingan. Ya, pengumuman itu muncul sekitar 18 bulan setelah peluncuran asli short dan setahun setelah kepala produk YouTube Neil Mohan menjanjikan proyek monetisasi jangka panjang. Short ini tampaknya berkembang pesat. Kemudian Amjad Hanif ini adalah wakil presiden dari YouTube, mengatakan bahwa fitur tersebut ditonton 30 miliar. Short pendek seringkali masih terasa seperti tiruan TikTok ya. Berasa short itu kayak sering masih terasa tiruan TikTok ya. Dan tentu saja tidak mencapai level cap budaya TikTok. Tapi apa yang didorong TikTok dalam budaya atau culture, ini YouTube mendorong pendapatan. Jadi YouTube ini lebih berfokus kepada pendapatan konten kreator. Keren. Semoga saja sekeren kata-kata ini ya. Semoga saja kita para YouTuber bisa lebih makmur lagi dengan adanya monetisasi YouTube Short di tahun 2023 nanti ya. Kemudian hingga saat ini YouTube telah memonetisasi short dengan cara kecil-kecilan. Ini baru kecil-kecilan ya. Melalui dana kreator, belanja dan tips, atau bonus short itu masih kecil-kecilan. Itu mirip dengan cara TikTok dan Instagram. Monetisasi video vertikal mereka sendiri dan banyak pembuat konten merasa itu tidak cukup ya. Kemudian Hank Green menyimpulkan dana pencipta cukup baik untuk apa nih? Apa yang diinginkan Green? Ini salah satu kreator mungkin ya. Adalah model YouTube standar di mana YouTube mempertahankan 45% dari semua pendapatan dihasilkan oleh video pembuat konten, mendapatkan 55%. Bagi hasil itu telah mengubah YouTube menjadi karir bagi banyak pembuat konten, dan sementara YouTuber memiliki masalah dengan platform mereka. Pemisahan itu cenderung berhasil saat YouTube meluncurkan produk monetisasi short harus segera. Nah, kita ambil lagi nih. Ini ada kabar baik lagi nih. Kita copy lagi karena ada syarat-syaratnya nih di sini. Ada 1000 subscriber, 10 juta viewer, 90 hari atau 4000 jam tayang gitu ya. Nah, ini apakah ada bocoran-bocorannya? Sedikit-sedikit tipis-tipis bocoran, mari kita baca ya. Short atau celana pendek ya, tidak mendapatkan kesepakatan YouTube penuh. Platform ini membalik persentasinya, mempertahankan 55% pendapatan untuk dirinya sendiri dan memberikan 45% kepada pembuat konten. Hanif ini adalah wakil presiden dari YouTube,
menjelaskan bahwa sebagian dari uang ekstra itu akan digunakan untuk membayar musik yang digunakan di platform, karena musiknya tidak mengandung copyright nanti ya. Jadi tenang saja, jangan khawatir everybody. Sehingga pencipta dapat menggunakan apapun di perpustakaan tanpa mengkhawatirkan hak atau hak cipta. Oke, nanti Anda bisa pakai musik-musik yang ada di situ tanpa harus ada hak cipta. Apapun itu, YouTube menganggap ini kesepakatan yang lebih baik daripada yang didapat pembuat konten di tempat lain. YouTube juga berusaha mempermudah pembuat konten untuk memonetisasi di platform, terutama mereka yang belum mencapai standar 1000 pelanggan atau 1000 subscriber dan 10 juta penayangan short dalam 90 hari. Wow, 90 hari terakhir apakah ini syaratnya? Atau 4000 jam waktu tonton secara keseluruhan. Untuk masuk program mitranya, perusahaan ini memperkenalkan tingkatan baru di mana pembuat konten dapat memperoleh fitur seperti opsi pemberian tip, sawer-sawer, donasi, support gitu ya, terima kasih atau super thanks, dan langganan saluran berbayar, membership ya, tanpa menjadi bagian dari program iklan. Hanif juga tidak akan mengatakan persyaratan yang tepat untuk tier itu, kecuali bahwa itu akan jauh lebih rendah daripada yang sudah ada. Jadi banyak pembuat konten di awal karir, ini mereka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bergabung dengan program ini akan dapat bergabung lebih awal. Jadi kan selama ini kita merasa bahwasannya untuk bisa lolos monetisasi, bergabung untuk monetisasi, untuk bisa menghasilkan itu sangat-sangat kayaknya lama banget gitu ya, agak susah gitu ya. Nah, dari pihak YouTube, dari pihak Google juga menjanjikan banyak pembuat konten di awal karir, di awal-awal membuat channel, mereka yang membutuhkan waktu lebih lama untuk bergabung dengan program ini akan dapat bergabung lebih awal everybody. Seperti apakah memang benar-benar lebih mudah atau lebih cepat? Ini kata dia ya, kata Hanif ya, wakil presiden YouTube. Dan mulai mendapatkan gaji lebih cepat daripada sebelumnya. Buat Anda yang belum pernah mendapatkan AdSense, besar kemungkinan akan ketika Anda lebih giat lagi di 2023 nanti akan bisa mendapatkan duit lebih cepat lagi. Katanya gitu. Semoga saja ya. Dengan video YouTube tradisional yang disebut Hanif sebagai YouTube bentuk panjang, video reguler ya, model iklannya cukup mudah. Pengguna mengklik video, mereka menonton iklan sebelum atau selama video, dan pembuat konten mendapatkan sebagian pendapatan dari tampilan iklan tersebut. Tidak ada pertanyaan tentang siapa yang menghasilkan tampilan itu atau siapa yang mendapatkan uang. Ini semakin seru nih kayak ini ya. With fast moving feed of short form. Ini menarik juga nih. Bentar, kita artikan satu persatu ya. Tapi nggak semua ya, karena panjang banget nih everybody ya. Next video lah. Kalau misalnya menarik dan viewer dari video ini banyak yang nonton, maka kita akan lanjutkan ya. Dengan umpan video vertikal pendek ya, short atau TikTok yang bergerak cepat, ini jadi lebih rumit ya, emang agak susah ya naruh iklannya ya, karena scroll gitu ya, dan cepet banget. Jika Anda menonton satu video penuh, lalu membolak-balikan 3 video lagi, lalu melihat iklan, lalu menonton 2 video penuh lagi, lalu menutup aplikasi, siapa yang dibayar? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Bagaimana jika salah satu video tersebut merupakan duet atau remix dan video lainnya? Bagaimana jika mereka semua tantangan diatur ke lagu yang sama? Banyak dari detail-detail tersebut yang belum diketahui. Itulah sebabnya program Mitra Short tidak diluncurkan hingga tahun depan. Tapi Hanif menjelaskan rencana kasarnya seperti ini. Wow, jika Anda membuka Short, menonton 6 video, melihat 2 iklan, dan keluar dari aplikasi YouTube, akan mengambil pendapatan iklan dari 2 iklan itu dan membaginya di antara 6 video. Oh, kecil banget ya pasti ya. Mungkin perbedaan terbesar akan dilihat dari produk lain dalam bentuk panjang kami. Kadang-kadang waktu menonton memainkan peran besar. Itulah salah satu alasan Anda mulai melihat video YouTube menjadi lebih panjang dari waktu ke waktu. Tapi dalam kasus format pendek atau short,
ini di mana Anda berbicara di bawah 60 detik. Itu benar-benar pandangan yang menjadi kriteria yang penting. Nah ini gimana nih? Katanya diluncurkan 2023, clickbait banget nih judulnya ya. Mungkin perbedaan besar kadang-kadang bentar kita cari. Itulah sebabnya program Mitra Shot tidak diluncurkan hingga tahun depan. Mungkin akhir tahun ini ya, 2022 akhir. Nggak mungkin. Tapi Hani menjelaskan rencana kasarnya seperti ini jika Anda. Jadi nanti mungkin 2023 kali ya. Semoga saja. Ini gimana sih ya beritanya agak ambigu juga ya. Nah, ini terakhir. Terakhir deh. Ini kalau sepotong-sepotong maka akan nanggung. Jadi kita terusin aja. Oke, jangan skip ya everybody ya. Tonton terus sampai selesai. Biar Anda tidak ketinggalan. Tapi itu memunculkan pertanyaan ini, apa itu pandangan? YouTube tidak suka mendefinisikan kata tersebut secara publik dan Hanif hanya mengatakan bahwa itu beberapa detik. Kami tidak menghitungnya dengan benar ketika itu muncul. Pengiklan ingin tahu apa yang sebenarnya ditonton pengguna katanya. Dan begitu juga pembuat konten. Apa artinya semua ini dalam prakteknya adalah bahwa short kemungkinan akan kurang menguntungkan bagi saluran paling populer yang sekarang harus berbagi pendapatan dengan semua hal lain di umpan, tetapi akan memungkinkan lebih banyak orang menghasilkan uang. Tampaknya itulah tujuan YouTube. Hanif mengatakan bahwa YouTube saat ini memiliki sekitar 2 juta kreator yang melakukan monetisasi dan dia memperkirakan jumlah tersebut akan mendekati 3 juta pada akhir tahun 2023. Salah satu cara TikTok berhasil adalah dengan tanpa henti mempromosikan kreator baru ke situsnya. Penonton dan YouTube tampaknya ingin melakukan hal yang sama. Jadi marilah kita bikin konten supaya dipromosikan sama YouTube juga ya. Oke, ini terakhir. The last, ini informasi penting banget jadi kita akan tuntaskan sekalian. YouTube mengatakan telah membayar pembuat konten lebih dari 50 miliar dolar selama 3 tahun terakhir. Membangun short menjadi bagian yang berarti itu akan memakan waktu. Tim penjualan iklan kami telah bekerja dengan banyak pengiklan di dalamnya, kata Hanif, wakil presiden YouTube ya. Dan itu akan memakan waktu cukup lama untuk membangunnya ke bisnis yang kami miliki dalam jangka panjang. YouTube juga masih mencari cara tepatnya untuk berbicara dengan pembuat konten tentang penggunaan semua alat, bentuk panjang, siaran langsung, short, dan juga lainnya di platform. Tapi dia terus kembali ke poin yang sama, ini benar-benar platform pertama dalam skala besar yang akan berbagi pendapatan dengan pembuat konten singkat di mana mereka benar-benar dapat mengharapkan gaji dan menghasilkan uang. Ada banyak detail yang tersisa untuk ditangani. Tetapi YouTube bertaruh bahwa gaji akan cukup untuk membuat orang-orang tetap berada di sekitar mereka saat mengetahuinya. Oke? Oke lah. Kira-kira seperti itu everybody ya. Semoga saja ini menjadi kabar baik. Semoga saja benar-benar 2003 ini ada kabar baik. 2023 ini benar-benar di tahun depan ini kita semua bisa menghasilkan lebih cepat lagi, bisa menghasilkan lebih banyak lagi, lebih mudah lagi dalam membangun short. Semoga saja kita tidak diambang kebingungan dan semoga saja kita semuanya sukses di YouTube Short ini everybody. Jadi untuk Anda yang pengen fokus di Short mulai dari sekarang, Anda bisa fokuskan bikin konten sebanyak-banyaknya untuk YouTube Short. Siapa tahu pas monetisasi syaratnya sudah terpenuhi everybody. Nggak tahu syaratnya berapa subscriber atau berapa jam tayang, kita juga masih belum tahu. Paling nggak persiapan lebih awal itu lebih baik daripada telat everybody ya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload. Jangan lupa subscribe channel Kotor Kreatif. Thank you. Bye.